warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Hesti Rizdayanti dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 8. Apa kabar anak-anakku semua? Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat selalu. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bagaimana? Kalian sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Jangan lupa untuk mengisi link absen yang sudah Ibu sediakan di Google Classroom. Nah, anak-anak, sebagai penyemangat dalam belajar kalian, Ibu punya yel-yel yang bisa kalian ikuti di rumah. Gimana? Sudah siap? Ibu akan mencontohkan terlebih dahulu yel-yelnya. Ibu siap? Kamu siap? Kita siap. Gimana? Sudah bisa kan? Kita coba sekali lagi. Ibu siap? Kamu siap? Kita siap. Anak-anak, pada pertemuan minggu lalu, Ibu sudah menyampaikan bahwa pada hari ini kita akan mempelajari materi teks berita. Jika ada yang bertanya, bisa bertanya melalui pesan teks atau pesan suara. Sekarang Ibu sudah mendapatkan 3 pertanyaan dari teman kalian yang akan Ibu bacakan dan jawab langsung saat ini juga. Pertanyaan pertama datang dari Rafael kelas 8D. Pertanyaannya adalah, Bu, hoax apa ya Bu? Apakah hoax termasuk berita? Oke, Ibu akan menjawab. Hoax adalah berita yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Karena yang termasuk berita itu harus sesuai dengan fakta dan bisa dipertanggungjawabkan. Terkadang judul dengan isi berita tidak sama. Kita harus lebih teliti lagi di dalam mencermati berita tersebut. Jangan sampai kita termakan hoax yang ada. Mana Rafael? Sudah jelaskan? Intinya, hoax itu tidak termasuk ke dalam berita. Karena berita adalah informasi atau kejadian yang bersifat faktual. Pertanyaan kedua dari Nadine kelas 8E. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, sumber berita dari mana saja ya Bu? Apa melalui televisi saja? Tidak Nak, berita itu bisa kita dapat melalui media cetak dan media elektronik. Media cetak meliputi koran, tabloid, dan majalah. Sedangkan media elektronik itu melalui internet, televisi, dan radio. Gimana Nadine, sudah jelaskan? Pertanyaan ketiga dari Rafani kelas 8D melalui pesan suara. Mari kita dengarkan bersama-sama ya. Assalamualaikum Bu, saya Revani dari 8D. Saya mau bertanya, kalau di televisi kan ada gosip Bu, apakah itu bisa disebut dengan berita? Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Baik, Ibu akan menjawab. Gosip tidak sama dengan berita. Gosip adalah obrolan yang menceritakan tentang kekurangan orang lain saja. Karena gosip tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Materi pembelajaran hari ini adalah teks berita. Tujuan pembelajarannya: 1. Memahami pengertian dari teks berita. 2. Memahami ciri-ciri dari teks berita. Yang ketiga, menentukan unsur-unsur dari teks berita. Supaya lebih bersemangat lagi, mari kita saksikan video berikut ini. Pemirsa, keterbatasan fasilitas menjadi kendala bagi sejumlah siswa untuk mengikuti belajar jarak jauh. Seperti pelajar di desa Tanah Sitoro di Sidrap, Sulawesi Selatan, mereka belajar hingga ke pinggir jurang hanya demi mendapatkan sinyal yang bagus.
Tak ingin ketinggalan pelajaran, para siswa dari SD dan SMP Negeri 1 Atap Batu, Kabupaten Sidrap yang terletak di Desa Tanah Sitoro ini rela menempuh perjalanan jauh untuk sampai ke sebuah gubuk yang terletak di pinggir jurang pegunungan. Di tempat ini sinyal telepon selular cukup bagus, tapi kendala mereka tidak hanya sinyal. Tidak semua orang tua siswa memiliki telepon genggam, sehingga mereka secara bergantian belajar dan menyelesaikan tugas yang diberikan secara daring. Siswa SMP dengan sabar menunggu siswa SD selesai belajar. Kemudian bergantian mereka masuk ke dalam gubuk untuk belajar. Untuk keamanan siswa, kepala sekolah pun rela menemani murid-muridnya. Kendalanya Pak, karena kebanyakan itu siswa-siswa dan orang tua di sana Pak tidak ada HP Androidnya. Iya. Mereka punya itu hanya yang pakai senter itu. Iya. Itu pun dia berfungsi kalau dia misalnya keluar di sini dan ada yang terlalu yang penting. Makanya anak-anak diarahkan belajar kelompok di sini, Pak. Makanya itu anak-anak kami suruh ke sini Pak untuk dia belajar. Oh iya. Walaupun kalau misalnya ada yang 1-2 yang punya HP Android, ya itu bisa dia pakai kelompok di situ. Oh, kenapa tidak belajar melalui media daring? Karena tidak ada jaringan di kampung. Selain jaringan, apa juga kendalanya? HP tidak ada Pak, jalanan juga. Oh, jalanan juga dia. Ini tidak takut jurang seperti ini? Tidak. Tidak, sudah terbiasa. Para pelajar berharap jaringan telepon bisa lebih baik sehingga mereka bisa belajar tanpa perlu ke pinggir jurang lagi. Dari Sidrap, Sulawesi Selatan, Rusli Jafar, TV One mengabarkan. Nah anak-anak, video yang sudah kalian saksikan tadi menunjukkan bagaimana perjuangan untuk mendapatkan sinyal demi mengikuti pembelajaran jarak jauh dalam situasi seperti ini. Oleh karena itu, kalian harus tetap semangat dan jangan lupa ya, tetap patuhi protokol kesehatan. Baik anak-anak, kita mulai pembelajaran hari ini. Simak baik-baik ya. Siapkan buku dan alat tulis untuk mencatat. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan menjelaskan pengertian, ciri-ciri, dan unsur-unsur dalam teks berita. Sebelum Ibu menjelaskan apa itu berita, coba ada yang sudah tahu belum arti berita itu sendiri? Karena setiap hari Ibu yakin kalian selalu mendengarkan atau mengetahui suatu informasi yang ditayangkan dalam media massa atau media cetak. Jadi, teks berita adalah teks yang melaporkan kejadian, peristiwa, atau informasi mengenai sesuatu yang telah atau sedang terjadi saat ini, yang disebarkan melalui berbagai media, seperti radio, televisi, internet, media cetak, maupun media yang lainnya. Nah, yang sudah kita ketahui bahwa setiap teks pasti memiliki ciri-ciri. Ciri-ciri teks berita yang pertama adalah faktual. Maksudnya, faktual di sini adalah sesuai dengan fakta. Jadi, informasinya bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Maka dari itu, bacalah berita dari sumber terpercaya dan tidak termakan hoax. Yang kedua adalah aktual. Aktual adalah diangkat dari peristiwa yang sedang hangat dibicarakan. Yang ketiga, teks berita pun dikemas secara unik dan menarik. Kemudian berpengaruh bagi masyarakat luas. Terdapat waktu dan tempat kronologi kejadian. Yang selanjutnya adalah objektif. Maksudnya di sini adalah kejadian yang sebenarnya tanpa dipengaruhi atau pendapat pribadi. Yang terakhir, bahasanya baku, sederhana, dan komunikatif. Maksud dari komunikatif di sini, bahasa yang digunakan mudah dimengerti dan dipahami.
Setelah tadi kalian mengetahui apa itu berita dan ciri-ciri berita, sekarang Ibu akan menjelaskan unsur-unsur teks berita. Sebuah berita dapat dikatakan lengkap jika mampu menjawab pertanyaan 5W plus 1H atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan sebutan adik Simba. Yang pertama, what? Apa yang terjadi? Yang kedua, where? Di manakah peristiwa tersebut terjadi? Yang ketiga, when? Kapan peristiwa tersebut terjadi? Yang keempat, who? Siapa yang terlibat? Yang kelima, why? Mengapa peristiwa tersebut bisa terjadi? Dan yang terakhir, how? Bagaimana peristiwa tersebut terjadi? Jadi, unsur-unsur di dalam berita itu memuat 6 pertanyaan yang bisa dijadikan suatu informasi. Seperti itu ya anak-anak. Sekarang, Ibu akan memberi contoh bagaimana cara menentukan unsur-unsur yang ada di dalam berita. Coba perhatikan. Ini ada sebuah berita yang Ibu ambil dari media Kompas. Ibu berikan waktu selama 3 menit untuk kalian baca berita ini. Nah, sekarang kita bahas satu persatu unsur adik Simba dari berita yang sudah kalian baca. Yang pertama, apa? Apa yang terjadi dalam berita ini? Oh, ternyata berita ini membahas tentang pelanggaran penggunaan jalan tol yang dilakukan oleh rombongan pesepeda. Yang kedua, di mana peristiwa itu terjadi? Peristiwa itu terjadi di pinggir jalan tol Jagorawi. Yang ketiga, kapan peristiwa itu terjadi? Peristiwa itu terjadi pada hari Minggu tanggal 13 September tahun 2020 sekitar pukul 11.00. Yang keempat, siapa? Siapa saja yang terlibat dalam peristiwa itu? Yang terlibat dalam peristiwa itu yaitu rombongan pesepeda. Yang kelima, mengapa? Mengapa peristiwa itu bisa terjadi? Karena rombongan pesepeda tersebut masuk melalui akses jalan tol Jagorawi kilometer 47+200 dan mencoba melawan arah dengan menyeberang di median pada kilometer 46+500. Dan yang terakhir, bagaimana awal mula proses terjadinya kejadian tersebut? Kejadian ini terekam warga dan video tersebut viral di media sosial Instagram. Saat ini, kejadian tersebut masih dalam pemeriksaan lanjut dari pihak kepolisian. Dari penjelasan yang sudah Ibu sampaikan, kita dapat menarik kesimpulan bahwa teks berita adalah teks yang melaporkan kejadian, peristiwa, atau informasi yang telah atau sedang terjadi. Berikutnya, ciri-ciri dari teks berita adalah faktual, aktual, unik dan menarik, berpengaruh bagi masyarakat luas, terdapat tempat, waktu, dan kronologi kejadian, bersifat objektif, bahasanya sederhana, baku, dan komunikatif. Kemudian yang terakhir, unsur-unsur teks berita. Apa, di mana,
kapan, mengapa, siapa, dan bagaimana, atau yang dikenal dengan sebutan adik Simba. Untuk latihan soal materi kali ini, kalian mencari sebuah berita yang aktual atau terbaru. Bisa bersumber dari media cetak atau media elektronik. Kemudian, tentukan unsur-unsur 5W plus 1H. Kalau kalian sudah mengerjakan, kirim ke dalam link yang ada di Google Classroom. Demikian pembelajaran kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.